Welcome Pisces, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swendar dan Pisces ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di pertengahan bulan Juni. Pisces di sini kamu punya The Lovers. Aku rasa bakal ada kedekatan atau sekarang kamu lagi deket-deketnya sama seseorang atau sama sesuatu. Iya, dan dari kedekatan itu crossing the reading di sini kamu punya Ace of Sword. Ini nggak cuma soal orang sih kamu deketnya, mungkin bisa juga kamu deket sama hobi tertentu kayak gitu, dan kamu kayak udah mulai ngulik nih, udah mulai ngerti kalau oh gini, oh ini gini nih cara pakainya, atau ini mainnya begini nih. Ya, terus dari situ kamu udah bisa explore nih, udah mulai bisa ngide nih. Dan aku rasa ini kedekatan yang ngebawa kamu juga lebih deket, atau ngebawa kamu bisa lebih paham tentang diri kamu. Ya, Ace of Swords di sini pada akhirnya ide atau gagasan baru ini juga apa ya, ngasih tahu kamu tuh sebenarnya orangnya kayak gimana. Mungkin kamu lagi seru-serunya main apa ya, balik lagi main fighting games kayak gitu. Tahu gak sih dulu kalau ada di dingdong kayak gitu, ada di arcade kan, ada kayak King of Fighter, Street Fighter kayak gitu. Mungkin kamu balik lagi ngulik itu, terus sekarang udah banyak tuh. Iya, kayak Street Fighter udah keberapa, King of Fighter udah keberapa, KOF kayaknya udah 15 14 ya. Iya, kamu ngulik lagi, oh karakter ini gini ya, dulu aku mainnya begini. Terus dari situ kamu ngerti, oh ya ternyata aku selama ini mainnya gini ya, aku mainnya rushdown, atau aku mainnya grappling, atau aku mainnya kayak zoning kayak gitu. Itu pada akhirnya semakin kamu ngulik, semakin kamu mengerti, semakin kamu paham, kamu juga jadi semakin paham soal diri kamu sendiri. Hmm. Root of the Reading di sini kamu punya Three of One. Aku ngerasa ada yang kamu tunggu, tapi karena di sini dia posisinya Root of the Reading, mungkin kamu mulai memproyeksikan, atau kamu mulai proyeksikan tuh ya gimana ya, kayak kamu mulai ngebayangin ini kedepannya aku bakal gimana nih kalau terus di jalan ini kayak gitu. Jadi ini nggak cuma hal remeh yang kamu kerjain just for the sake of having fun gitu, kayak main lalala seru kayak gitu, enggak, tapi kamu ngeliat ke depannya kayaknya, atau ya kedepannya ini bisa jadi gede nih kayak gitu. Entah gimana cara bikin jadi gedenya ya, cuma kayaknya kamu ngeliat ada prospeknya nih. Iya, mungkin kamu ngeliat diri kamu di masa depan dengan apa yang kamu kerjakan sekarang, atau mungkin dengan seseorang yang kamu dekat sekarang, kayaknya kedepannya bakal bakal ada prospeknya nih. Ya mungkin bisa jadi ini soal relationship, soalnya The Lovers, ya kamu lagi deket sama seseorang, terus kedekatan kamu kayak ngasih tahu kalau kamu tuh sebenarnya orangnya kayak gimana, dan kedepannya kayaknya kamu mulai berencana gitu, kayak kalau ngejalanin hidup sama orang ini kayaknya kedepannya bakal gini 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 gini. Ya, pas energinya di sini ada Hermit. Ya, kamu udah kelamaan sendiri, mungkin kelamaan. Ya, kalau soal relationship kayaknya kemarin-kemarin kamu kelamaan ngejomblo gitu kali. Kalau ngeliat Hermit di sini ya di pas energi. Soalnya di sini dia Hermit sendirian, terus sekarang ada lovers dia sama seseorang. Tapi mungkin di sini Hermit ada batasnya. Iya, ada batasnya. Kalau Hermit konteksnya adalah introspeksi, memahami diri sendiri, bakal ada batasnya kamu memahamin diri kamu sendiri dengan introspeksi, dengan kamu memahamin diri kamu sendiri dengan ada media atau seseorang yang juga ikut terlibat di situ. Ya sama kayak mungkin tadi yang aku bilang, fighting games itu juga bisa ngebantu kita lebih kenal dengan diri kita sendiri. Mungkin dilihat dari playstyle-nya. Mostly sih kalau aku lihatnya dari playstyle sih, iya. Atau ya game apapun in general, pada akhirnya kalau game itu nggak bikin aku lebih kenal atau lebih dekat dengan diriku sendiri, kadang aku ngerasa what's the point gitu, ngapain main gitu. Apalagi kayak game-game single player kayak gitu kan sepi ya, nggak ada obrolan kayak gitu. Kalau multiplayer ya nggak apa-apa lah, kita main sama squad kayak gitu. Tapi kalau single player terus nggak ada internal dialog ya di diriku sendiri waktu main game itu, kadang aku ngerasa what's the point. Crowning the reading di sini kamu punya Seven of One. Iya, dari Three of One ke Seven of One dan The Strength. Iya, ini pas banget. Pas banget kenapa? Soalnya Strength itu Leo, di sini juga Leo in Mars. Jadi ada kekuatan yang akhirnya muncul, atau mungkin yang tadi aku bilang proyeksi diri kamu, versi terbaik diri kamu yang akhirnya kamu kayak kamu apa ya? Kamu angan-angan kan nih apa ya,
Nggak bisa kamu angan-angankan doang, pada akhirnya harus kamu perjuangkan. Kalau ngeliat Seven of One, iya kamu harus berjuang untuk versi terbaik diri kamu sendiri. Hmm. Ya jangan biarkan orang lain yang nentuin kalau kamu tuh orangnya kayak gimana. Kamu sendiri yang ngebentuk diri kamu sendiri. Hmm. Soalnya ya kalau dibentuk sama orang lain, pada akhirnya kamu nggak bisa nyalahin siapa-siapa soal apa yang terjadi sama diri kamu, by the way. Nah, kamu nggak bisa bilang apa ya, kalaupun kalaupun ya terlepas kamu percaya atau enggak soal hari penghakiman, tapi pada saatnya nanti kamu nggak bisa bilang kalau kamu ngelakuin ini karena disuruh dia, atau kamu ngelakuin ini karena dia yang bilang, atau kamu jadi pribadi sekarang karena omongan dia. Nggak bisa. Pada akhirnya kamu bakal dihakimi atau apa ya bakal diadili dengan sebagai siapa siapa dirinya kamu. Makanya jangan biarin orang lain nentuin kamu itu siapa. Seven of One di sini semangatnya kamu, perjuangannya kamu, mungkin buat mempertahankan visi besar yang kamu lihat dari diri kamu sendiri. Jangan biarkan itu dirusak sama orang lain. Dan di sini ada future energinya, ada strength, kekuatan kamu ada di situ, kekuatan kamu keluar di situ. Dan aku rasa kalau pada prosesnya banyak banget yang menentang kamu, pada prosesnya kamu rasanya harus banyak banget yang harus kamu lawan, iyalah kamu main fighting games sih. Ya kalau main fighting games emang begitu cara rank up-nya ya. Cuma kekuatan kamu justru terlatih atau terbentuk dari perlawanan itu. Iya. Dan di sini posisi kamu questionernya ada di Seven of Cups, dari Seven of One ke Seven of Cups. Dan mungkin banyak banget sebenarnya di sini hal lain yang bisa kamu lakuin sebenarnya. Ya alih-alih The Lovers di sini, The Lovers juga apa sih, dia juga soal pilihan, tapi pilihannya kalau The Lovers dia mampu untuk memilih mana pasangan atau mana hal yang baik untuk dirinya. Kalau Seven of Cups enggak. Dia masih kayak ngawang-ngawang gitu, masih coba-coba lah. Ini bagus kali ya, cobain dulu deh kayak gitu, enggak. Ya, dan aku rasa selain hal ini masih banyak sebenarnya yang bisa kamu lakuin. Tapi kamu putuskan untuk komit di sini. Walaupun sebenarnya di luar sana ya masih banyak hal yang lain yang bisa kamu lakuin. House-nya, environment-nya di sini kamu punya Four of Swords, dan aku rasa apapun yang udah kamu putuskan, apapun yang udah kamu komit di situ, mending pegang baik-baik sih, nggak usah dilepas lagi. Soalnya di sini Four of Swords juga apa ya, daripada kita bingung mikirin Seven of Cups gitu, pilih yang mana, mending tidur nggak sih? Oke, ya kalau kamu udah jelas dengan pilihan kamu, ya ngapain kamu pikirin yang lain-lainnya gitu. Udahlah, apa sih, pegang aja yang udah kamu putusin di sini, pegang aja yang udah kamu pilih gitu. Oke, hopes and fear-nya di sini kamu punya King of Cups, dan aku rasa pada akhirnya karena di sini kayaknya banyak banget cups, banyak banget perasaan yang terlibat. Aku rasa cara kamu nge-maintain perasaan kamu biar tetap stabil kayak King of Cups gini, gak semangat di awal terus tengah-tengahnya melempem gitu, loyo, terus di akhirnya dia nggak beres, nggak gitu. Dan aku rasa nge-maintain semangatnya di sini, kalau udah waktunya kamu nggak semangat lagi, ya emang, apalagi kalau udah beberapa bulan, ya biasanya begitu. Kamu nggak bisa terus-terusan jalan, nggak bisa terus-terusan termotivasi ngelakuin sesuatu gitu. Pada akhirnya kamu cuma bisa ngandelin kayak kayak rutinitas aja gitu. Kalau udah jadi rutinitas, ya udah nggak usah kamu pikirin lagi. Ya kayak main fighting game, pada akhirnya gitu-gitu aja. Lawannya juga karakternya kan terbatas ya. Fighting game sebanyak-banyaknya ada berapa sih? Pada akhirnya kan kamu nggak bisa bakal ada bosannya juga, bakal ada kepikiran main game lain kali ya kayak gitu. Tapi King of Cups dia nggak tergoda dengan pilihan itu. Ya dia cukup stabil, dia bisa mengendalikan perasaannya. Kalau udah waktunya dia bosan, ya udah mungkin dia istirahat aja dulu atau ngapain gitu, nggak malah main game yang lain kayak gitu.
di atasnya ada Nine of Cups, dan aku rasa outcome-nya, karena outcome-nya di sini ada Nine of Cups, kebahagiaan kamu munculnya dari situ. Soalnya ini yang jarang dibahas di readingan ini adalah, ya soalnya di awalnya kayak apa ya, kayak fighting, struggling, atau kamu yang kena apa, yang berusaha kenalin diri kamu sendiri gitu. Pada akhirnya semua itu yang ngebawa kamu untuk bisa lebih bahagia lagi ngejalanin hidup sebenarnya. Ya terlepas dengan apa ya, mungkin kebosanan yang bakal kamu adepin gitu, atau mungkin kayak apa ya, kayak ya namanya hidup ada aja kali ya, satu dua kali kita bapernya kayak gitu. Kayak King of Cups, kalau dia nggak apa ya, kalau dia nggak dicek kayak gitu, kalau dia nggak dikontrol, dia bisa agak baperan soalnya. Emang Queen of Cups juga aku mikirnya gitu, tapi King of Cups dia kalau baperan agak agak sulit ya untuk dimaklumi. Anyway, ya ini soal kebahagiaannya kamu. Pada akhirnya semua kekuatan ini, semua kerja keras kamu ini, kalau nggak bikin kamu bahagia ya buat apa? Dan aku rasa itu yang penting, soalnya Nine of Cups di awalnya juga ada Ace of Swords kan. Apapun yang lagi terbersit di kepala kamu sekarang buat kamu kerjain sepenuh hati, komitmen di situ. Ya kalau ngeliat Three of One di sini, jangan ditolak kalau kamu punya visi yang besar atau drive yang besar untuk apa ya, jadi alasan kamu terus ngerjain ini atau terus sama orang ini. Perjuangin visi besar itu yang bakal ngebawa kamu ke kebahagiaan kamu. Agak deep di sini Three of One ya, soalnya kamu bisa jadi kamunya nggak realistis, atau emang bisa jadi ini hal ini gitu, apa yang bakal kamu temuin di depan sana tuh, ini udah lebih besar dari diri kamu sendiri. Ya makanya outcome-nya ada Nine of Cups, soalnya kamu apa ya, udah di luar dari ekspektasi kamu gitu. Kalau kamu di sini bermimpi dengan besar, Nine of Cups kamu udah apa ya, udah bener-bener euforia ya, karena nggak nyangka ternyata bisa sebesar ini. Gitu kali ya, Pisces, untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat likes, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Pisces lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Pisces ada di hari Rabu. Ya, Rabu ini aku upload rilis videonya agak kemalaman. Tadi siang mati lampu gitu pas jam biasa aku recording. Jadi kalau tahu bakal mati lampu sih aku kerjain readingnya kemarin ya, tapi ya udahlah. Anyway, tetap di hari Rabu, barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Aquarius. Ya Kamis Jumat Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Pisces, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.